Assalamualaikum, halo semuanya, kembali lagi, ketemu lagi kita. Nah, kali ini kita akan mengajak kalian ikut jalan-jalan ke tempat yang sangat tidak terduga. Karena sejujurnya kita waktu kesini juga enggak ada planning sama sekali. Jadi kebetulan waktu itu kita lagi nemenin suami untuk ada kerjaan di Sukabumi di daerah Parungkuda. Nah, terus kita iseng lihat Gmaps. Kalau misalnya ke pantai kayaknya deket nih, cuma 1 jaman doang gitu. Ternyata jalannya tuh berliku-liku banget dan naik turun. Jadi tuh kita kan rencana berangkat dari Parungkuda tuh sekitar jam 2-an, setengah 3. Estimasi kita tuh jam 4 udah nyampe di Pelabuhan Ratu ini, di pantai yang kita tuju ini. Gak taunya nyampenya tuh jam 5 sampai setengah 6 gitu. Jadinya kita yang tadinya pengen PP aja, gak niat nginep, malah jadinya nginep. Oke, kita ikutin yuk ceritanya kita hari ini. Pertama kita lewat Tol Jagorawi dulu, karena aku kan dari daerah Cibubur berangkatnya ya. Habis dari Tol Jagorawi itu terus lurus sampai ujung. Habis itu jangan ke arah puncak ya, tapi yang ke arah Sukabumi. Nah, nanti kalian jangan keluar tuh di Ciawi, tapi kalian lanjut masuk ke Tol Bocimi, Tol Bogor, Ciawi, Sukabumi. Nah, udah masuk dari situ, kalian terus sampai ke gerbang tol terakhir. Kemarin kalau nggak salah namanya gerbang tol Parungkuda. Nah, habis dari situ kalian tinggal ikutin map saja deh tuh. Nanti diarahin ke arah atas. Jadi tuh kalau nggak salah tuh ke arah Arus Liar, ke Arung Jeram, Arus Liar itu kalian ke arah situ tuh, nanti ikutin jalan aja terus. Nah, setelah ikutin jalan, kondisi jalanannya cukup bagus ya, bisa dilalui sama 2 mobil dan cukup cukup halus. Cuman yang bikin agak menariknya itu dia itu vibes-nya tuh kayak kita lewat kalau mau ke pantai selatan Gunung Kidul gitu loh. Jadi kita naik ke atas gunung dulu, kita nanjak terus. Nah, nanti habis itu kita turunan lumayan ekstrim juga sih turunannya. Cuman ya jalannya tetap bagus ya, dan jalanannya tetap 2 mobil kayak gini. Lewatin perkebunan kelapa sawit, lewatin rumah warga. Itu bener-bener, dan jalannya tuh kelak-kelok banget. Jadi selain kalian harus fit, stamina mobil juga patut buat diperhatikan dulu sih sebelum kita kesini. Oke, akhirnya kita sampai sekitar ini ba'da maghrib kalau nggak salah. Ini suasana check-innya. Nah, ini kita lihat yuk room tour dari kamar kita. Nah, kemarin itu kalau nggak salah publish rate-nya itu sekitar 829.000 kalau misalnya kita langsung pesen on the spot di hotelnya. Tapi karena aku lewat aplikasi, jadi itu sekitar dapat 700 ribuan. Nah, ini kayaknya salah satu hotel paling megah ya di Pelabuhan Ratu, karena sebelum kesini tuh aku udah lihat hotel harganya itu nggak jauh beda, sekitar 500 ribuan. Tapi kondisi kamarnya, ya Allah, bener-bener jadul banget. Hotel yang pertama kali aku datengin itu, dan gak terawat. Jadi aku kayak, jujur agak geli sih. Nah, makanya kita cari, udahlah gak apa-apa, agak mahalan, tapi bersih gitu loh. Dan alhamdulillahnya hotel ini tuh walaupun hotel udah lama ya, hotel tua, tapi kayaknya kamarnya itu baru direnovasi. Jadi tuh furniture dari kamarnya itu udah minimalis. Nah, udah gitu tetap terjaga sih ya. Nah, itu ada kulkasnya, ada TV-nya sekitar 32 inch, terus kita ngambil yang twin bed ukuran 120 setiap bednya. Nah, yang lucunya itu ada walking closet kayak gini, gede banget, itu kayak kamar sendiri gitu. Dan jadi senang sih kita walaupun kita mendadak nggak bawa koper segala macem. Tapi itu kita bisa naruh stroller di situ, terus bisa naruh sendal-sendal di situ. Jadi itu nggak gabung sama kamar, jadi kamarnya tuh rapih gitu. Nah, ini kamar mandinya juga bersih banget. Tuh, ada water heaternya udah pasti ya. Amenities juga ya cuman gosok gigi sama sabun dan sampo. Tapi aku senangnya dikasih yang pump sih. Jadi
nggak cepet habis gitu. Oke, ini kita mau jalan-jalan keluar kamar malam-malam. Nah, ini lorongnya jujur agak gelap sih. Jadi lumayan agak menyeramkan, tapi ya enggak lah kalau kita misalnya bareng-bareng. Ini kita nginep di lantai 7. Kita mau lihat ada apa aja sih fasilitas di hotel ini. Oh, ini namanya itu Grand Ina Samudra Beach Hotel. Nah, ini kita udah di area selantai dengan kolam renang. Jadi resepsionisnya itu ada di lantai 2. Jadi area kolam renangnya itu di bawahnya, jadi di lantai 1-nya. Tuh, kalau lihat dari interiornya emang jadul banget sih ya, yang kayak kayu-kayu, terus ya pokoknya jadul banget sih. Emang udah tua banget ini, hotel ini tuh udah tua banget. Nah dia tuh tapi tuh luas banget. Hotelnya itu luas banget. Ini kayak ada kafe-kafe gitu ya di sebelah kanan ini. Nah, ini kayak ada kafe-kafe gitu. Cuman karena aku datangnya weekday, bukan high season, jadi itu tutup. Nggak tahu deh tuh kalau misalnya lagi musim liburan mungkin dia buka kali ya. Tuh, di sebelah sana tuh sebelah kanan tuh ada jogging track, tapi nggak kelihatan. Nah, ini kebetulan aku lagi hujan. Jadi aku nggak bisa ke sana. Tuh, tapi lampu-lampunya syahdu banget ya. Nah, itu kalau lurus itu kita jalan ke kolam renang, nih jalanan ini. Ke kolam renang, dan kalau lurus terus itu langsung nembus ke pantai. Tuh. Syahdu kan? Ada tulisannya I love GISBH. GISBH itu Grand Ina Samudra Beach Hotel. Tuh ada panggung juga di sana, dan aku lihat kayak balihonya tuh tentang tahun baru kemarin. Jadi mungkin ada panggung live music ya waktu kemarin ada tahun baru itu. Tuh kan ada lampu-lampunya. Ini hotel luas banget sih jujur. Luas banget. Nah, kita masuk karena kita hujan, jadi kita nggak bisa kemana-mana. Nah, ini kita udah di lantai 2, lantainya resepsionis. Nah, ini pas keluar lift, kita ke sebelah kiri itu ada kayak makanan khas, bukan makanan khas, tapi jajanan khas Sukabumi. Nah, kalau kalian mau beli jajanan khasnya tuh bisa di sini gitu. Ada grand piano juga, cuman kita nggak bisa main piano, jadi kita lewatin aja. Ada ruangan duduk-duduk di sebelah kiri. Nah, ini sebelah kanan ini Homara Restoran. Nah, kita besoknya kita breakfast di sini gitu. Ini restoran juga seru juga sih, bisa langsung ngadep ke pantai langsung ya. Tuh, itu juga ada menu kalau misalnya kita mau pesen makanan gitu. Tapi setahu aku tuh dia tuh tutup jam 9 malam ya restoran ini. Jadi kalau misalnya mau last order tuh sebelum jam 9 malam. Gitu tuh suasana restorannya. Nah, besok kita lihat lebih detail ya pas lagi di breakfast ya. Nah, ini kita lanjut ke lobby. Sebelah kiri itu front desk-nya, tempat resepsionisnya. Emang hotelnya tuh vibes-nya udah old banget sih. Kayaknya dia renovasinya sedikit-sedikit ya. Jadi kayak kamar dulu, nanti mungkin baru ke area lobby atau area apa gitu. Nah, ini juga dia ada meeting room, besar banget meeting roomnya, dan itu kan udah disiapin ya. Ternyata besokannya itu ada salah satu partai gitu, pertemuan salah satu partai. Nah, ini di dalam meeting roomnya juga ada musola, tapi musolanya ya nggak pakai AC gitu sih, tapi ya lumayan cukup terawat sih. Nah, ini dari ruang meeting room itu di depannya ada kolam yang connecting ke area resepsionis. Nah, ini ada toko jual baju-baju renang. Jujur ini sangat membantu karena kan waktu kita kesini itu kan kita nggak ada persiapan sama sekali ya. Nah, jadi tuh kita bisa beli baju renang di sini gitu loh. Lumayan lah, cukup membantu. Karena kan Pelabuhan Ratu ini nggak kayak Anyer, nggak kayak Pangandaran yang memang sudah jadi kota wisata yang cukup banyak fasilitasnya ya, banyak toko-toko, banyak apa. Dan di sini tuh jadi kita mau nyari makan agak susah. Nggak susah sih, tapi ada banyak restoran. Cuman kayak nyari baju renang itu tuh agak susah. Nyari baju ganti itu harus ke kota dulu. Jadi tuh kita benar-benar pakai baju yang kita pakai pas kita berangkat tadi buat besok lagi gitu. Nah, ini dari balkoninya suasananya tuh kelihatan kan, yang tadi kita datengin dari bawah tuh kolam renangnya gede banget. Itu yang sebelah kanan kolam dewasa. Dan kolam dewasanya tuh itu tuh yang paling kanan tuh 3 meter coba. Jadi dia tuh dari mulai 1 meter terus turun ke bawah sebelah kanan tuh sampai 3 meter. Nah, kalau yang anak kecil itu sekitar berapa ya kemarin ya, 50 cm mungkin ya tingginya, kedalamannya itu.
Tuh, gede banget sih, parah ini. Gede banget. Mungkin karena hotelnya juga gede dan kamarnya banyak, jadi tuh kolam renangnya tuh gede banget. Nah, selamat pagi. Masya Allah. Lihat tuh, langsung menghadap ke samudra. Sebenarnya kalau Pelabuhan Ratu itu di Teluk ya. Jadi dia tuh nggak langsung menghadap ke samudra kayak di pantai selatan Gunung Kidul. Jadi ombaknya tuh nggak segede pantai selatan Gunung Kidul yang bus bus, tapi cukup gede juga ini. Pas kita tidur tuh lumayan kerasa banget di kuping tuh, gede banget gitu. Dan yang aku suka di sini tuh bibir pantainya lebar, luas, datar dan cukup bersih. Dan pasirnya itu lembut banget. Jadi tuh buat anak-anak tuh enak banget ya, buat kita jalan-jalan di pinggir pantai gitu tuh enak, nggak menyakitkan gitu. Kalau kita misalnya kita lagi nggak pakai sepatu atau nggak pakai sendal gitu, karena halus banget pasirnya itu. Tuh kan, Masya Allah banget ya. Terus ada kayak gawang juga gitu loh kalau misalnya kita mau main bola di pinggir pantai. Tuh itu jogging track tuh yang sebelah kanan tuh, yang hijau-hijau itu tuh gede banget ya pokoknya ini hotel. Oke, sekarang kita mau breakfast. Nih, kita udah di lantai 2 lagi. Ini Homara restoran yang kemarin malam kita udah kesini. Sekarang kita mau breakfast dulu. Nah, jadi dia itu kan gratisnya itu kan 2 packs ya, 2 packs dewasa. Jadi kan karena aku bawa si kakak yang udah umur 7 tahun, jadinya kita harus nambah. Nambahnya itu 75.000 kalau buat anak kecil dan 100.000 untuk orang dewasa. Oke. Ini bisa bayar langsung di sini atau dibayar nanti di resepsionis ya pas check out. Oke, ini karena aku masih pagi ya, jam 7, jadi masih kosong, tapi nanti lama-lama rame. Nah, ini kita coba lihat ada apa aja sih menunya di Homara restoran ini. Sebenarnya itu menurut aku nggak terlalu banyak ya, selain yang ada di buffet. Kalau buffet kan udah standar ya, nasi goreng, nasi putih. Tuh ada beberapa lauk, ada ayam kecap kalau nggak salah, kemarin aku lupa. Terus ada sayur, kerupuk, terus ada sambal-sambelan. Di sini di area roti-rotian, pemanggang roti, roti tawar, terus dengan selai-selainya. Ada donat juga. Terus juga ini cake-cake-nya, roti-roti kecilnya juga ada. Nah, ini tuh bubur corner. Terus di sini ada sushi. Tuh kan ada sushi kan. Di sini rebus-rebusan nih buat yang sehat, mau makan sehat kayak jagung rebus, ubi kukus gitu. Terus ini gorengan. Agak jomplang ya dari makanan sehat ke gorengan gitu. Nah, ini soto ayam. Ini cukup enak sih menurut aku soto ayamnya. Lanjut, ini ada salad bar. Di sini salad bar. Di sini buah potong di sini. Sama kok nggak salah ada bubur ketan, bubur kacang hijau, pokoknya ya bubur-buburan yang itu. Kemudian di sini untuk sereal corner ada juga bolen kalau nggak salah, itu yang sebelah kiri di atas. Udah ada susunya langsung, tinggal ambil sendiri. Ini yang tadi fresh fruit corner, sama bubur-buburan tuh ini dalam pot-pot itu. Terus ini untuk minumannya ada mix juice, air mineral, sama teh. Nah, ini untuk kopi sama tehnya bisa bikin sendiri. Nah, ini yang udah aku ambil. Jujur paling enak sih yang aku coba tuh soto ayam, sushinya B aja. Terus sama apa ya kemarin? Untuk rasa sih jujur kalau bisa dikasih itu 75 kali ya untuk rasa restorannya. Kan ini bintang 4 ya, sebenarnya aku berekspektasi lebih untuk rasa, cuman yang masih bisa diterima lah. Tapi nggak yang wah banget gitu rasa makanannya. Ribet ya. Nah, ini yang aku bilang semalam, ada kolam
Di depan resepsionis, connecting antara dengan ruang meeting. Ada ikan-ikannya. Nah, ini kita mau berenang, yeay, akhirnya. Setelah kan kemarin kemalaman ya, nggak bisa berenang dulu. Nah, ini yang kemarin semalam kita cuma sampai sini gara-gara hujan. Alhamdulillah hari ini cerah, sangat terang benderang. Tuh, ini jalan ke area kolam renangnya, dan dia tuh ada kayak tenda-tenda gitu. Jadi kita bisa kayak duduk-duduk di situ, nemenin anak berenang, nemenin anak di pantai, kita bisa duduk-duduk di situ. Seru sih. Cuman karena kita bawa bayi ya, jadi kayak udah pasti dia bakal kesana kemari kalau kita duduk di bawah. Tuh tenda-tendanya, terus disediain bean bag gitu di dalamnya. Nah, terus di sebelah sana tuh juga ada orang-orang duduk kan ya, kayak duduk-duduk itu. Di situ juga pokoknya dia tuh fasilitas tuh oke banget. Grand Ina Beach Samudra Hotel ini mungkin karena dia salah satu hotel paling besar, paling udah lama juga di Pelabuhan Ratu. Kayaknya dia mereka paling proper sih kalau aku perhatiin ya. Nggak tahu sih, aku belum ke arah ke kanan terus-terusan itu sampai ke Sawarna itu, tapi kayaknya ini yang salah satu yang paling besar hotel di Pelabuhan Ratu. Karena di Pelabuhan Ratu itu jujur hotelnya itu masih sangat terbatas dibandingin kalau misalnya kita ke Anyer, ke Pangandaran gitu ya. Nah, ini dia tuh bisa langsung ke pantainya kalau dari kolam renang. Terus disediain juga kayak air gitu buat bilas, buat cuci kaki. Jadi ke kolam renang tuh nggak langsung berpasir-pasir gitu. Tuh, Insya Allah ya, bagus ya. Pantainya landai, datar. Banyak disediain tempat duduk juga di pinggir kolam renang, jadi yang nggak orang tua misalnya nggak ikut renang tuh bisa tetap duduk-duduk nikmatin pantainya nih. Kayak aku kan nggak ikutan renang ya, cuman ayahnya, si kakak sama si adek, akunya jagain barang-barang dan videoin gitu. Dan enak gitu loh, syahdu banget suasananya tuh, lihat denger derusan ombak tuh dus gitu. Nah, ini yang kolam dewasanya yang sebelah kiri, dan yang agak hijau-hijau nggak tahu kenapa ya. Yang warnanya tuh beda, warna airnya tuh beda. Bukan warna airnya, tapi kayak warna kolamnya tuh beda. Yang dewasa tuh parah bersih, bening. Padahal ini dua-duanya itu lagi dibersihin. Nah, yang tadi tuh si bapak ini baru bersihin yang kolam dewasa, sekarang kalau kolam renang anak-anak. Kolam renang anak-anak ini walaupun udah dibersihin warnanya tetap seperti itu, warna hijau gitu, tapi yang ini jadi biru bening bersih banget gitu. Nggak tahu kenapa, apa karena warna lantainya, aku juga nggak ngerti sih. Tapi tuh parah gede banget kan kolam renangnya. Dan waktu renang tuh cuman keluarga kita doang, cuman bertiga doang, jadi kayak wah gede pol, dan nggak keganggu tuh, enak banget rasanya gitu. Emang paling enak tuh liburan pas weekday, nggak high season teman. Ya itu kalau misalnya udah punya anak yang sekolah agak susah ya gitu. Tuh kan, megah banget kan kalau dari sini kan kelihatannya gitu kan. Tapi memang ini hotel paling besar sih kayaknya di Pelabuhan Ratu. Tuh, bening banget, bersih, bening banget, terawat gitu loh. Meskipun ini hotel yang udah cukup tua, tapi tuh fasilitasnya tuh masih proper. Nah, ini aku bilang tadi ada cuci kaki kalau misalnya kita dari pantai. Tuh, si kecil udah lari-lari, udah gak sabar, dia seneng banget sama pantai soalnya. Dan dia bibir pantainya benar-benar luas dan datar sih. Dan oke banget sih, ini senang banget kalau kita ke pantai dalam kondisi seperti ini tuh, daripada kan ada yang banyak karang, kalau enggak bibir pantainya sempit, banyaknya batu-batu doang. Tuh, di sini juga ada ini ya, ada ATV sama kuda tunggang. Jadi kalau misalnya kalian mau naik ATV sama kuda tunggang tuh ada yang standby di situ tuh di depan hotel. Aku
karena aku nggak naik jadi aku nggak tahu harganya berapa, tapi kayaknya masih cukup affordable sih. Soalnya kayaknya di sini belum terlalu sekomersil Anyer atau Pangandaran ya, soalnya kan di sana udah banyak banget ya. Aku nggak tahu ya, ini kan karena ini bener-bener pos liburan banget. Setelah libur panjang banget aku baru kesininya. Mungkin kalau misalnya pas liburan sekolah itu rame kali ya kemarin ya. Gitu. Ini tuh cuman 2 keluarga kemarin yang aku pas lagi main di pantai ini, cuman ada 2 keluarga aku sama keluarga tamu lain di hotel ini gitu loh. Jadi itu bener-bener kayak aduh kayak private beach. Oke, sekarang aku biarin bukan biarin ya. Sekarang aku persilahkan penonton sekalian untuk menikmati bagaimana keindahan pantai Pelabuhan Ratu. Ya, please enjoy the video. Oke, setelah main di pantai, ini saatnya kita buat kembali ke hotel. Nah, ini nah kalau kalian lihat ya, di bawah itu tuh ada kuda sama ATV yang standby di situ. Jadi kalau misalnya tamu hotel mau pakai itu bisa langsung ke mamang-mamangnya buat tanya harga, dan kayaknya di sekitar situ juga ya. Tapi kayaknya seru deh kalau misalnya main ATV di sini karena kan bener-bener lapang banget ya. Dan kayaknya kalaupun misalnya anaknya yang nyetir ATV-nya, tentu diawasin kita dan kita ada di belakangnya ya, kita ikut ngebonceng, itu kayaknya juga aman karena insya Allah nggak bakal nabrak siapa-siapa sih. Nah ini sebelum kita kembali, ini rencananya karena mereka abis ini mau nyebur ke ini lagi kolam renang, jadi kita bersih-bersih dulu. Nah ini kita setelah selesai dibersihin tadi sama bapaknya, sekarang kita main di kolam anak. Nah kata suamiku tuh ternyata kolam anak lebih dingin daripada kolam dewasa. Mungkin karena kolam dewasanya luas banget dan langsung kesentor sama itu ya sama matahari langsung gitu ya. Oke, sekian video dari kami, semoga kalian terhibur, dan yang belum bisa jalan-jalan semoga kalian kalau misalnya ada kesempatan buat kesini, coba main kesini aja, karena jujur Pelabuhan Ratu mungkin nggak jadi salah satu destinasi pertama gitu loh kalau misalnya kita mau main ke pantai. Biasanya kita tuh kalau misalnya orang Jakarta, kalau nggak ke Ancol, ke PIK, kalau nggak ke Anyer atau ke Pangandaran, ke Gunung Kidul Jogja. Ternyata tuh aku baru tahu kalau misalnya kita nggak mendadak kesini tuh Pelabuhan Ratu itu seseru ini dan semumpuni ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.